Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Florencia Imali SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 12 Kota Kupang. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh murid di sekolah saya. Segitiga restitusi. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pada video ini menggunakan nama fiktif dan kejadian atau kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, terdapat seorang murid yang sering terlambat masuk kelas saat jam pelajaran matematika. Semangat sekali. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, anak-anak diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah atau menentukan hasil operasi pada bilangan bulat dengan operasi perkalian. Nah, sekarang anak-anak akan dibentuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita akan berpresentasi. Iya, selamat pagi. Iya. Kamu terlambat hari ini. Ya, yang lain tenang ya. Baik, sekarang Britney duduk sebentar di jam istirahat. Britney bisa ketemu ibu? Baik, silakan. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi setelah anak-anak dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil, anak-anak hasilnya adalah anak-anak mendiskusikan. Iya, selamat pagi, Britney. Silakan duduk. Britney sudah makan? Sudah. Oke, baik, Britney. Apakah Britney tahu kira-kira mengapa ibu memanggil Britney? Kira-kira kenapa? Karena Britney datang terlambat. Iya, tadi pagi Britney datang terlambat ya. Ibu juga sudah konfirmasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya dan juga bapak ibu guru yang piket, dan ternyata menurut informasi bahwa Britney sering datang terlambat terutama di jam pelajaran pagi. Betul? Baik. Ibu masih bisa maklumi ya apa
yang Bridget buat. Jadi ibu masih mengizinkan Britney untuk masuk ke kelas mengikuti pelajaran. Tetapi ibu tidak tahu dengan pelajaran lainnya apakah mengizinkan atau tidak. Tetapi menurut informasi bahwa ada mata pelajaran tertentu yang pernah tidak mengizinkan Britney masuk ke kelas. Iya. Oke, baik. Mungkin bukan hanya Britney yang pernah melakukan kesalahan ini. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dan ibu pun sama pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, tetapi di sini ibu ingin tahu nih, kira-kira apa alasan yang membuat Britney itu datang terlambat? Oh iya, Britney bangun terlambat. Mungkin ada alasan lain lagi? Oh iya, pas di jalan. Jadi yang pertama adalah Britney memang bangunnya dia bangun kesiangan. Kemudian yang kedua, ditambah lagi dengan di jalan itu macet. Oke, baik. Kalau begitu, ibu mau tanya sedikit nih, apakah Britney itu masih ingat ya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan teman-teman? Masih. Kira-kira poin mana yang menunjukkan bahwa yang saat ini Britney langgar? Masuk ke kelas. Britney sudah menyadari ya bahwa Britney melanggar poin yaitu masuk ke kelas tepat waktu. Baik. Ya, hadir di kelas tepat waktu itu sangat penting ya. Jadi kira-kira menurut Britney, ketika Britney tadi datang terlambat, akibatnya apa? Apakah itu sangat mengganggu suasana kelas dan teman-teman? Oke, baik. Kira-kira akibatnya tadi dari Britney sendiri itu kira-kira akibatnya apa? Akibatnya ketinggalan dan Britney juga malu ya? Iya, karena teman-teman semua berpusat pada Britney. Oke, baik. Jadi ibu juga tadi sempat berhenti sebentar untuk tidak melanjutkan penyampaian materinya karena suasana kelas juga sudah menjadi gaduh. Nah, teman-teman juga menjadi tidak nyaman. Nah, kira-kira ke depannya apa solusi yang Britney bisa buat sehingga Britney tidak terlambat lagi? Bangun lebih awal. Oke, baik. Britney bangun lebih awal ya. Jadi kalau Britney bangun lebih awal, ibu yakin bahwa sekalipun di jalannya macet, tetapi Britney pasti tiba di sekolah tidak terlambat karena Britney bangunnya lebih pagi. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Britney sudah mulai menerapkan bangun pagi ya? Oh iya, oke, baik. Syukurlah. Jadi kamu mulai besok sudah mulai menerapkan bangun paginya. Jadi besok ibu akan pantau apakah besok Britney masih terlambat atau Britney sudah berubah, sudah bisa bangun pagi dan bisa tepat waktu sampai di sekolah. Ibu juga akan meminta bantuan dari teman-teman pada guru-guru mata pelajaran lain dan juga piket untuk memantau hasilnya. Setuju? Oke, baik. Jadi ibu harap bahwa mulai besok Britney sudah bisa bangun lebih pagi dan tiba di sekolah tepat waktu. Oke, baik. Ibu doakan ya supaya kamu bisa mampu untuk menerapkan kebiasaan positif ini. Dan hal positif ini kemudian Britney juga bisa konsisten untuk menerapkan bangun paginya dan ibu bisa melihat hasilnya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini dan kita sudah menemukan solusi atas masalah keterlambatan Britney hari ini. Mungkin begitu saja. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Britney Valencia dari kelas 9A. Saya adalah salah satu murid dari Ibu Rensa. Di sini saya bertemu dengan Ibu Rensa untuk menemukan salah satu solusi dari masalah yang saya alami, yaitu
yaitu datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini ibu tidak menyurutkan saya, tapi ibu lebih kepada memberikan atau membantu saya dan mendukung saya untuk menemukan solusi yang lebih pasti dalam masalah yang saya hadapi. Kasus yang kedua, murid sering tertidur di kelas saat pelajaran. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak diharapkan dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Baik. Nah, ini kenapa? Ini siapa nih? Kenapa? Dia tidur. Aduh, kasihan. Dari kapan ini? Oke, Adelia kamu bangun yang mana? Aduh, Olan. Kamu tidur? Oh, dia ngantuk. Oke, baik. Sekarang sebelum lanjut, Olan ke kamar mandi dulu ya, cuci muka dulu. Nanti kembali lagi untuk ikut pelajaran. Tetapi nanti sebentar istirahat, Olan bisa ketemu ibu. Oke, baik, silakan. Jangan lupa ya, kembali. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak akan dibentuk ke dalam kelompok-kelompok. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Olan. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Oke, baik. Olan sudah makan? Oke, baik. Ibu minta waktu sebentar ya. Oke, baik Olan. Ibu ingin tahu nih, mungkin Olan tahu apa alasannya mengapa ibu harus memanggil Olan di sini. Kira-kira kenapa? Baik. Tadi Olan itu di saat jam pelajaran ibu, Olan tidur ya. Iya. Jadi ibu juga sudah konfirmasi dengan teman-teman guru pada mata pelajaran lainnya. Dan menurut informasi bahwa Olan memang sering tidur di jam pelajaran di kelas. Oke, baik. Di sini memang ibu juga memahami ya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan ibu pun pernah melakukan kesalahan. Nah, tetapi di sini ibu ingin tahu kira-kira apa alasan Olan sehingga Olan tertidur di kelas. Kira-kira kenapa? Karena tidur malam. Iya, karena tidur larut malamnya. Oke, baik. Kira-kira tidur larut malam itu kenapa? Karena Oh ya, jadi orang itu main HP ya. Oke, baik. Iya. Kira-kira saat main HP itu seru tidak nih main HP? Sangat seru ya. Memang benar ya. Main HP itu sangat menyenangkan untuk sebagian banyak orang ya. Jadi hampir semua orang itu senang main HP. Tidak hanya pada anak-anak, tetapi orang dewasa juga begitu. Dan ketika kita senang main HP itu sering sekali kita itu lupa sama waktu untuk istirahat. Nah, untuk Olan ini akibatnya adalah Olan karena bangun kesiangan, kemudian kecapean, maka sampai di kelas itu Olan tertidur ya di kelas. Iya. Kira-kira menurut Olan, perbuatan Olan ini mempengaruhi suasana kelas dan teman-teman atau tidak? ya Sangat mempengaruhi. Ya, sangat mempengaruhi bagaimana? dengan cara mempengaruhi konsentrasi Oh iya, ya. Berarti sangat mengganggu konsentrasi belajar dari teman-teman ya. Iya. Tadi ibu pun sempat terhenti saat menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman saat belajar operasi perkalian pada dengan belajar. Nah, ketika itu ibu melihat bahwa ternyata Olan tertidur. Jadi ibu meminta bantuan Adelia untuk membangunkan Olan. Ya, kira-kira Olan masih ingat tidak kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama teman-teman untuk disepakati? Oh ya, Olan masih ingat. Baiklah, syukur kalau Olan masih ingat. Kira-kira menurut Olan nih, apa yang Olan lakukan ini melanggar kesepakatan yang
Iya, tidur di kelas saat jam pelajaran. Ya, benar ya, benar sekali bahwa salah satu kesepakatan kelas kita adalah mengikuti pelajaran dengan aktif ya, dan tidak tidur di kelas. Nah, adakah solusi ya menurut Olan ini? Adakah solusi agar Olan itu tidak tidur di kelas lagi saat pelajaran? Ada. Ya, kira-kira solusinya apa? Tidak tidur larut malam. Iya, dengan Olan itu tidak tidur larut malam ya, atau tidur itu lebih awal, dan apa lagi? Dan main HP. Iya, dan tidak main HP sampai larut malam ya, atau ya betul sekali ya. Jadi sekarang ya Olan itu harus sudah mulai menerapkan ya tidur lebih awal dan mengurangi main HP sampai larut malam ya. Oke, kira-kira tidur lebih awal dan mengurangi waktu main HP ini, Olan mau terapkan kapan? Mulai kapan? Oke, mulai besok aja. Besok ya? Iya, baik. Bagus sekali ya. Ibu bersyukur bahwa Olan sudah mulai mau menerapkan. Oke, jadi besok Ibu akan memantau Olan nih. Terutama itu di jam pelajaran Ibu. Jadi Ibu mau melihat apakah Olan itu tidak tidur lagi di kelas pada saat jam pelajaran, ya, terutama di jam pelajaran matematika. Ibu juga akan meminta bantuan dari teman-teman ya, atau guru-guru pada mata pelajaran lain untuk ikut memantau apakah Olan itu sudah berubah, sudah bersemangat mengikuti pelajaran dan tidak tidur, atau masih tidur lagi. Boleh ya? Oke, baik. Jadi ketika kita tidur lebih awal, otomatis kita lebih segar ya sampai sekolah. Kemudian kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu otak kita juga itu bisa segar untuk bisa mencerna setiap materi atau pelajaran yang harus kita pelajari. Ya, oke, baik. Karena Olan sudah konsisten ya, ibu berharap ya, atau ibu mendoakan supaya Olan itu tetap konsisten dengan apa yang Olan impikan. Baik, Oke, baik. Nah, sekarang ya, terima kasih Olan sudah mau datang untuk diskusi dengan ibu. Nah, sekarang Olan boleh kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, ingat ya, jangan tidur lagi di kelas. Ya. Pagi, salam, salve, dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rusmana Bokok. Saya dari kelas 8G. Saya adalah murid dari Ibu Rensa. Nah, pagi ini saya berkenan berdiskusi bersama dengan Ibu Rensa terkait dengan masalah saya, yaitu tidur dalam kelas. Di sini saya dan Ibu Rensa telah berdiskusi terkait masalah saya, dan saya tidak disulutkan, tetapi saya diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam masalah saya, dan saya dan Ibu Rensa berjalan bersama untuk mencari solusi terkait masalah saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, salam dan bahagia.